Saya hari ini mau sharing sama teman-teman teknik tanning yang mungkin belum pernah dibagikan atau di-share di platform manapun, yaitu tekniknya kita sebut dengan soft tanning. Jadi hari ini kita akan breakdown sebenarnya soft tanning itu apa, perbedaannya apa, dan hasilnya seperti apa. Apakah soft tanning ini bisa menghasilkan ikan merah secara cepat atau akan soft dan lambat juga identiknya. Semuanya kita akan breakdown, makanya jangan sampai ketinggalan. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Nah, jadi kita hari ini sesuai request ya. Jadi kita udah belakangan kolam. Sebenarnya memang kolam gua tuh kayak memang never ending project gitu loh. Karena memang agak susah karena bangunnya di hutan. Jadi ya kita harus sedikit maklum lah. Jadi hari ini kita kembali ke kandang. Ya pada minta, Mike, konten lagi dong di gudang, Oke, kita akan kontenin di gudang. Ya, paling hari ini kita akan coba mengupdate sedikit-sedikit ikan yang ada di gudang, yang memang sudah ada progres dan ala kadarnya gimana. Tapi jangan heran kalau tiba-tiba ikannya ternyata hanya sebagian aja, karena memang banyak terjadi pertukaran pemain ya di tahun-tahun kemarin sama awal tahun ini. Pertukaran pemainnya kenceng banget, bener-bener kenceng banget gitu loh. Jadi ya kita tinggal dengan yang tersisa aja gitu loh. Nah, kemarin kita ada ngangkat ikan-ikan bak di pembesaran yang gagal dalam artian waktu kemarin kita kasih makannya kurang, tapi setelah kita pindah satuan ikannya mulai pada balik ya anatominya ya. Jadi pertama kali saya mau kasih tahu nih, ini ya kayak gini nih, dan warnanya tuh naik sendiri tuh ya, dayungnya panjang-panjang dan mentalnya udah mulai balik. Nah ini puasa kenapa hari ini kita mau coba untuk betulin matanya. Nah temen-temen, sekarang kita sudah bisa operasi sendiri. Jadi saya Mas sudah belajar, akhirnya kita berhasil. Kalau untuk mata si Hans baru bisa. Kalau untuk dayung, mulut dan mata saya udah menguasai. Nah kalau untuk semuanya harus Hans. Nah ini adalah salah satu contoh ikan yang kemarin dari bak ya. Nah ini udah adaptasi, matanya udah kita benerin dari jatuh. Kebetulan ini udah pertukaran lagi ya. Jose ini bukan nama ikannya, ini pertukaran pemain. Coba dia nggak mau berenang ya. Jadi kemarin tuh kan pas kurang badannya masih agak kurang tebal ya, kurang menarik. Jadi setelah kita pisahkan satu-satu, badannya udah makin bagus, dayungnya juga kelihatan panjangnya, ekornya juga makin mekar gitu. Nah di sini ada sedikit lagi sih. Nah hari ini kita mau bahas updatean ikan dan tentang soft tanning yang kita udah mulai pelajari selama mungkin 1 bulan ini ya. 1 bulan ini kita balik ke cara lama, tidak menggunakan aquazonik. Nah jadi kalau teman-teman lihat dari ikan-ikan yang kita pisahkan di bak aja, warnanya itu semua sudah mulai keluar ya nih, tanpa lampu tanning dari depan. Nah kalau yang teman-teman lihat ini agak lucu memang, kok naiknya di bagian atas doang Bang Mike, yang bawahnya nggak naik warna. Nah ini ada contoh lagi ya nih, ini kan ikannya udah mulai naik lagi nih. Sama fenomenanya, selalu warnanya yang bagian atasnya yang naik. Nih saya bikin ikannya bergerak dulu. Nah jadi selalu bagian atas yang naik, yang bagian bawahnya pudar gitu. Nah ini dikarenakan karena sebenarnya lampu RDC itu adalah lampu viewing yang ada soft tanningnya. Jadi teman-teman harus pahamin dulu. Nah kenapa ikannya warnanya atasnya bisa naik dan naiknya bagus? Karena lampunya dipasang di atas. Gitu. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan cara tanning yang baru dan lumayan efisien sebenarnya, dan murah karena lampunya bisa dipakai ganti-gantian. Kalau lagi mau viewing ya kita pakai lampu sebagai lampu view. Kalau kita mau tanning sebagai lampu tanning ya tinggal kita taruh di depannya. Nah, kita akan update dari sisi sebelah ya, kita nyalain lampunya dulu. Oke, kita ke seberang dulu. Nah jadi ikan yang pertama kali yang masih tersisa di sini adalah si Maximus. Nah Maximus ini lucu ya. Jadi
karakter ikannya itu berenangnya masih kadang-kadang masih kurang belum berani. Tapi kalau makan buas banget gitu loh. Dan ini sebenarnya warna ini si Maximus ini udah agak naik nih sekarang dibanding yang kemarin-kemarin. Nah ini kita lakukan soft tanning dengan lampu belakangnya TFC ya. Nah si Maximus ini waktu itu kebetulan sempat di tengah jalan tanning itu kita coba benerin matanya. Nah waktu dibenerin matanya dia warnanya nggak turun, tetap begini juga gitu loh. Nah terus habis itu udah matanya bener, udah bagus, tiba-tiba sisik dia ada yang keropos karena kena jamur. Jadi kalau temen-temen lihat tuh ada sisik yang kecabut 1, 2, dan di sebelah satunya tuh ada 3, 5. Nah yang anehnya kalau yang saya bedain itu, kalau kita tanning melakukan dengan aquazonic dan soft tanning itu naiknya lama banget, kelihatannya tidak merah, tidak naik warna, tapi begitu kita pakai lampu view itu warnanya udah ada gitu loh. Dan setelah melakukan ini soft tanning ini dan kemarin dioperasi sampai 2 kali, warnanya itu nggak berubah sama sekali. Nah pertama kita akan update dulu, nanti kita akan maju ke teknis ya gitu. Nah ini juga salah satu ikan yang dari partai Maximus juga kita update lagi ya. Ini juga projectnya soft tanning. Nah kenapa saya tutup ini? Tadinya ikannya ini galak sekali, terus kita tanning soft tanning nggak pakai lampu UV ya, jadi akhirnya hijau. Jadi mungkin dia tidak tergitu berganggu sama pantulan cahaya di pintu ini, karena pintu ini sering dibuka karena kita lagi ada melakukan pembangunan di sini. Kita lagi mau tutup atapnya supaya kita buat ini sebagai ruang karantina nantinya. Nah, kita agak tutup dikit ya mungkin. Nah jadi teman-teman harus paham banget karakter ikan. Ada yang ikan yang di depan pintu nggak apa-apa, ada yang di depan pintu bermasalah ya. Contohnya ikan ini. Ikan ini namanya Bulgari ya kalau nggak salah. Nah ini kita lakukan soft tanning juga tuh. Lihat posisinya naiknya, warnanya bagus banget tuh. Nah tapi kasihan ikan ini sekarang mentalnya terganggu nih. Jadi nanti ketika ada tank kosong atau pembangunan yang udah selesai, kita harus buru-buru pindahin ikan ini. Nah kita nggak terlalu lama ya update-nya karena lagi stres, kasihan. Nah ini update yang paling bagus nih. Jadi ikan ini tuh dari hitam waktu itu, dari hitam banget. Saya nggak tahu masih ada videonya atau enggak. Dan kita cuci base-nya dan kita lakukan soft tanning. Jadi kalau teman-teman lihat ya, soft tanning-nya itu semua pakai lampu RDC, view-nya di belakang tuh lihat. Saya gantung gitu doang, salah kadarnya. Nah ini sekarang warnanya udah mulai menuju ke merah yang seharusnya dia merah, gitu. Nah, yang paling kesayangan saya nih kalau teman-teman ingat, ini adalah ikan yang tadinya di bawah. Nah, saya bilang kepalanya hijau banget gitu. Nah, sekarang warnanya posisinya udah kayak gini. Nah, ini tuh kita lakukan tanningnya dari 9 November 2022. Jadi kalau kita lihat 9 Desember tuh sebulan, 9 Januari ini hanya 2 bulan saja nih. Nah, kalau ditanya ini masih soft tanning juga nggak? Iya masih soft tanning, kita nggak pakai lampu hard tanningnya. Nah nanti saya jelasin kenapa ya. Cuman hari ini kita akan update aja dulu beberapa ikannya yang buat teman-teman lihat, dan nanti supaya teman-teman bisa belajar nih masalah merah-merahin ikan. Nah ini juga ada salah satu ikan yang kemarin sempat ikut kontes dan memang sempat agak bermasalah sedikit di kontes karena posisinya kemarin agak nungging sedikit ikannya. Nah sekarang setelah pulang kontes dan diterapi, nah, dia udah balik lagi ke renangnya. Nah kalau teman-teman tanya berapa lama sih bang tanningnya dan segala macamnya, nah ini kemarin kita tanning hanya memakan waktu 1 bulan ya sebelum kontes. Nah warnanya juga masih biasa aja, belum yang sampai mateng gimana. Nah, waktu itu kemarin kita kepepet harus ikutin kontes ya, kita masukin. Nah yang saya mau ngomongin di sini adalah ikan ini dari kontes terakhir sampai hari ini tidak di tanning sama sekali.
sama sekali ya. Jadi kalau lihat belakangnya kita masih ditutup putih, depannya juga nggak ada lampu apa-apa. Jadi yang saya mau ngomong itu adalah ketika kita melakukan soft tanning dan warnanya keluar, biasanya warnanya itu akan lebih stay dan tidak gampang pudar. Nah bedanya karakternya kalau kita lagi tanning pakai aquazonic, kalau memangnya warna ikannya itu naik tapi belum mateng, biasanya kelihatannya kayak seperti udah mateng. Tapi nanti begitu kita bawa kontes atau kita nggak tanning lagi, paling seminggu warnanya udah balik lagi ke semula gitu loh. Jadi sekarang kita mulai melakukan metode yang lebih sabar. Nah kedua, biasanya kalau teman-teman tidak jago berhitung atau tidak jago yang namanya ngelihat karakter sisik, kapan sisik ini harus diberhenti tanning, kapan harus dihajar terus. Nah kalau kita menggunakan aquazonic yang notabene keras, biasanya sisik ikan itu bisa jadi kering. Kering itu jadi kayak agak warnanya kayak tembaga. Nah biasanya ikan yang dari merah terus ada sebuah mistake, habis itu dia turun drop warnanya dan kering. Nah pada saat itu teman-teman mau nyalain lampu lagi, nyalain lampu untuk tanning, dinyalain sampai berapa lama pun dia tidak akan naik warnanya. Nah jadi makanya itu kadang-kadang orang suka nanya, loh bang saya tuh udah nyalain lampunya loh 24 jam nggak ada istirahatnya, makannya lancar, semuanya sehat, kok nggak naik-naik ikannya. Kemungkinan ikan teman-teman itu mengalami gejala yang namanya sisiknya kering gitu. Nah jadi kalau teman-teman lihat ya di sini, kita update lagi, ini ada satu ikan yang tadinya kita tanning pakai lampu aquazonic. Nah kebetulan memang tadinya merahnya udah merah sekali. Nah terus kayaknya si Arnold ada videonya nih waktu lagi merah-merahnya nih. Nah akhirnya saya ngelihat ini warnanya kering banget. Akhirnya saya ganti pakai lampu PLL. Nah yang ini warnanya pun kering, merah tapi kering. Nah yang kemarin kering itu di daerah belakang pantatnya gitu. Jadi kita lihat ya warnanya depannya itu semua yang ini basah warnanya. Mulai ke belakang mulai pudar. Jadi mau nggak mau kita nggak boleh paksain, oh kita harus tanning, hard tanning terus gitu, nggak bisa. Akhirnya kita turunin. Nah yang kita bisa lakukan, turunin waktunya, durasinya, atau turunin intensitasnya. Karena ini di gudang dan pegawainya nggak standby 24 jam untuk nyalain lampu, dan memang banyak ikannya. Jadi saya memutuskan untuk intensitasnya yang saya turunin, tapi durasinya tetap sama. Gitu. Jadi nah terus jangan kaget kalau misalnya ikan teman-teman yang di tanning turun intensitas itu pasti awalnya warnanya akan turun dulu. Jadi wajar itu kalau misalnya turun dulu. Nah terus selama sebulan ini ketika saya melakukan soft tanning ini, yang paling mendasar saya suka itu dan saya bisa bandingin itu adalah ketika kita melakukan soft tanning, warna dasar dari ikan tersebut itu tidak hilang. Jadi kalau misalnya kita tanning pakai aquazonic, biasanya warna hijau atau base hijaunya itu bisa jadi lebih agak ke hitaman. Jadi ini kalau misalnya ini yang udah mulai recover nih, ini kan warnanya udah mulai hijau tuh, tapi belum terlalu hijau banget tuh. Jadi hijaunya tuh masih kayak hijau abu-abu gitu loh. Nah sedangkan kita bandingkan ini yang nggak di tanning, hijaunya tuh udah hijaunya bener-bener hijau, harus bisa bedain nih ya. Nah apalagi ini yang kita udah soft tanning 2 minggu, tetap kepalanya hijaunya tuh bener-bener hijau dan nggak hilang gitu loh. Nah kenapa saya mau bagikan ini, karena semua teman-teman di rumah jangan sampai salah kaprah gitu loh. Jadi ya kita sekalian update, sekalian belajar. Nah ini ada salah satu contoh ikan lagi yang tadinya memang kita hard tanning pakai aquazonic dan udah ngeblok satu badan. Nah ini semuanya videonya lengkap di Noldi nih, dari merahnya ada nih videonya, gue inget. Nah kemarin itu ketika kita pakai hard tanning warnanya merah, kebetulan kayaknya mungkin kita tidak memperhatikan sehingga agak kepaksa ikannya. Habis itu kita kena yang namanya sisiknya kering begini. Nah begitu udah kering, nah dia jamuran tuh. Nah pas jamuran dikit, pas kita obatin warnanya ngedrop sampai kayak begini. Nah ini sekarang kita lakukan soft tanning. Nah kalau teman-teman lihat, ada bagian yang udah mulai basah, ada bagian yang masih kering. Jadi teman-teman lihat ya, dari pipi ini, yang ini aja ada warnanya ada dua kalarasinya.
Yang ini udah mulai basah, yang itu masih kering gitu loh. Nah dari sisiknya pun juga setelah kita tanning soft ini reaksinya masih agak bagus. Aduh ini ikannya galak banget teman-teman. Nah jadi ini lihat deh, ada yang mulai basah banget, ada yang mulai basah sedikit-sedikit, ada yang masih kering gitu loh. Nah ini kita nggak bisa hajar paksa terus pakai. Nah misalnya saya bilang, loh ikan ini kan pernah ngeblok, ya udah gue pakai tanning aquadonic aja, pasti balik lagi merah kayak sebelumnya. Nggak kayak begitu cara mainnya. Jadi kita harus turunin dulu intensitasnya, dan yang paling penting dalam tanning itu adalah pergantian air. Nah biasanya karena kita melakukan pergantian air, nanti bakal ada yang namanya stres di sisiknya dia. Nah stres itu yang membuat itu bagian lendirnya itu mungkin jadi copot sedikit gitu loh. Nah kalau ada sesuatu yang copot, biasanya pasti akan ada sesuatu yang numbuh. Nah kita butuh untuk melapisi si sisik itu tadi. Tapi nggak masalah, ikan ini kita akan awet terus sampai dia merah lagi. Nah jadi lanjutin lagi ya. Kayak gini nih ikan yang udah kita soft tanning nih. Nah ini soft tanningnya baru 1 bulan. Memang 1 bulan lebih sih, 14 Desember, belum sebulan lah. Nah ya memang kalau ikan di soft tanning awal-awal gitu, sebulan, 2 bulan, kelihatannya tuh kayak tidak ada perubahan. Ini masih mending lah, ini pipinya sama ringnya masih oke lah. Tapi ada yang tipenya kayak begini, kalau kalian lihat, kesannya tuh tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Padahal sebenarnya sisik putihnya ini udah mulai jadi oranye gitu. Nah, untuk bukti yang lebih konkret lagi, kemarin kita ada pergi ke Pontianak. Nah ini tanggalnya itu cuma 8 hari, perbedaannya cuma 8 hari ya. Nah ini namanya ikannya Adam R, Mr. Adam, punyanya Om Benny. Nah si Mr. Adam ini waktu kita soft tanning udah jalan sebulan, kondisinya kayak gini nih guys. Nah yang gila lagi, kemarin kita balik baru cuma 8 hari, langsung warnanya naik gitu kayak gini. Jadi ininya kalau soft tanning itu kita nggak boleh gopoh, kita nggak boleh takut gitu loh. Nah ini sedikit-sedikit terakhir kali ya kita update lagi ikan kita. Nah ini juga ikan yang di soft tanning. Nah lagi-lagi ikan yang di soft tanning itu selalu beda kepalanya, dan biasanya itu menunjukkan warna aslinya ya teman-teman ya. Gitu. Nah kurang lebih sih update-nya cuma gitu doang ya. Nah ini ikan-ikan yang terakhir pindah dari rumah nenek ini baru mau mulai galak, dan memang kita tidak melakukan tanning apa-apa ya, jadi cuma kita biarin aja, stabilin aja. Nah tapi kalau yang memang benar-benar udah stabil dan kena lampu RDC, lagi-lagi ya teman-teman bisa lihat warnanya naik sendiri tuh. Ini cuma dari atas doang. Nah, ada mau bukti lagi ya ini tuh. Jadi dia semuanya warnanya pasti akan naik, dan naiknya selalu yang atasnya lebih terang dulu, baru ke bawahnya agak redup. Nah jadi moga-moga hari ini request teman-teman udah terpenuhi, mau konten di gudang dan ada sedikit update segala macamnya. Nah di sini teman-teman bisa enjoy footage-footage ikan yang ada di gudang sebagian. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya itu gratis. Nah sebelum saya pamit, kemarin kita ada sedikit tebak-tebakan tentang ikan Pokemon, yang mana yang bagus, yang mana yang itu. Pengumumannya akan diumumkan sebentar lagi. Kunci jawabannya udah ada. Nah jangan lupa terus ikutin kita. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.